Kalau Anda melihat berapa? Apakah ada peluang rupiah mungkin bisa menguat hingga ke bawah 16.000 di tahun ini atau menurut Anda tidak ada? Kalau soal peluang, tidak pernah tertutup kemungkinan karena kita tahu rupiah is a currency driven currency begitu. Jadi memang kalau memang permintaannya cukup banyak seperti yang kita lihat 3 bulan terakhir ini, otomatis memang ditambah dengan berita-berita yang tadi dan juga kenaikan dolar indeks yang cukup lumayan, uh, dan kita melihat memang depresiasi yang ada. Tetapi kalau sebaliknya, kalau memang nanti kita melihat memang sesuai dengan dot plot yang ada, belum lagi angka-angka inflasi ataupun data-data dependen yang akan keluar di bulan-bulan yang akan datang, dimulai paling tidak dari hari Jumat ini ada PCE deflator di Amerika Serikat yang diharapkan juga paling tidak menjadi indikasi bahwa inflasi di Amerika paling tidak sudah bisa terkendali, itu menjadi semua keputusan bagi Bank Sentral Amerika Serikat untuk mengambil kebijakannya. Kita tahu Bank Sentral Amerika Serikat itu tinggal 4 saja meetingnya di tahun ini, dimulai dengan Agustus nanti. Di situ kita lihat mestinya belum ada penurunan suku bunga di pengumuman bulan Agustus, tetapi paling tidak September ataupun memang mendekati akhir tahun, masih ada 3 pertemuan lagi. Di situ mestinya Bank Sentral Amerika Serikat akan keluar dengan kebijakannya, paling tidak melihat semua data yang sudah mulai membaik, begitu juga pelandaian yang terjadi secara global, harusnya memang ada uh, kemungkinan bahwa memang uh, penurunan suku bunga itu terjadi. Dan kali itu terjadi, biasanya spill off-nya itu akan langsung terasa di emerging market. Sehingga kalau kita lihat sekarang rupiah misalnya memang mendekati 16.500, dan memang mendekati akhir bulan, permintaan memang juga sudah mulai menurun, terutama dari korporasi, tidak tertutup kemungkinan kalau memang rupiah kembali lagi mungkin ke level 16.000, 16.100 saya rasa sementara ini, kecuali nanti memang efek penurunan suku bunga secara global itu terjadi dengan kuat across the board. Dan itu mestinya kita akan lihat mudah-mudahan nanti memang di akhir kuartal ketiga ataupun memang memasuki 3 bulan terakhir di penghujung tahun ini sih, Anaka. Baik, memang dari rapat terakhir The Fed ini mengindikasikan akan ada satu kali pemangkasan suku bunga. Tapi Anda sendiri, Pak Birger, melihat data-data yang ada di Amerika Serikat saat ini, apakah memang masih terbuka cukup besar peluang untuk adanya pemangkasan tersebut di tahun ini? Harusnya sih ada begitu, karena kalau memang kita lihat angka-angka terutama dari inflation data, baik angka inflasi tahunannya ataupun PCE deflatornya yang tadi kami sebutkan akan keluar hari Jumat yang akan datang ini, sebetulnya pelandaian sudah terjadi. Memang angka tenaga kerja yang kita lihat akhir-akhir ini memang cukup tinggi, tetapi secara keseluruhan kita lihat harusnya baik di Amerika maupun terutama di negara-negara Eropa Barat, Inggris dan sebagainya sudah menunjukkan ke arah situ. Jadi harusnya memang kemungkinan dot plot itu akan terjadi paling tidak satu kali penurunan. Dan sekali lagi kalau memang itu yang terjadi, harusnya tidak tertutup kemungkinan juga bagi Bank Indonesia terutama dalam hal ini mendekati akhir tahun, dan apalagi nanti berita positif setelah memang terbentuknya kabinet baru dan sebagainya, harusnya kita akan melihat arahnya ke situ sih, Anaka. Baik, kita beralih ke Pak Kavi. Pak Kavi, kalau menurut Anda seperti apa untuk pemangkasan suku bunga The Fed ini? Apalagi Amerika Serikat ini kan akan melakukan pemilu dan juga target inflasinya masih jauh sekali, masih di 2% untuk The Fed. Apakah target ini sebenarnya juga masih relevan? Ya, terkait dengan kemungkinan cut rate di AS itu ya, kami melihat sampai saat ini penurunan satu kali di akhir tahun itu masih reasonable. Terutama melihat data-data realisasi inflasi yang turun ya dari 3,4 ke 3,3. Kemudian job opening yang juga turun. Artinya sudah mulai ada kontraksi di sisi corporate-nya. Tapi kita memang masih perlu melihat konsistensinya. Karena inflasi AS itu sangat gampang sekali untuk fly kembali. Dan kalau dilihat retail sales-nya maupun consumer confidence masih sangat tinggi di AS. Oleh karena itu mungkin kita masih perlu mencermati 2-3 bulan mendatang hingga FOMC di bulan September ya untuk lebih bold lagi kemungkinan terkait dengan cut rate di akhir tahun. Belum lagi tadi Mbak Aneka sampaikan gelaran pemilu itu juga sedikit banyak para politisi menghindari untuk mengambil kebijakan yang berisiko. Artinya tidak mau salah langkah begitu diturunkan tapi kemudian inflasi kembali naik lagi. Nah ini menjadi tit or tat gitu ya para politisi untuk dapat menjaga momentum pertumbuhan tapi di sisi lain juga tetap
menuju sasaran target inflasi di 2% yang masih jauh gitu ya. Baik, kalaupun ada pemangkasan suku bunga The Fed di akhir tahun ini, apakah Anda lihat pengaruhnya terhadap dolar indeks ini akan signifikan dan membawa rupiah mungkin bisa menguat lagi hingga ke titik terkuat di tahun ini misalnya? Iya, kemungkinan itu ada karena begitu nanti kita lihat realisasi data makro AS sampai September, kemudian mungkin kita bisa menyebutkan lebih precise lagi. Ketika itu sudah terjadi, sinyal untuk cut rate lebih kuat lagi, biasanya market sudah mulai memasang posisi gitu ya, dan juga sudah mulai accounted kepada keputusan investasinya. Harapannya sentimen sudah mulai terbentuk dan juga ekspektasi terhadap demand dolar pun juga bisa lebih rendah lagi. Nah itu mungkin menjadi peluang ya penguatan rupiah tadi kembali ke trajektori sehingga tadi kalau apakah posisi terkuat sepanjang 2024 itu ada di akhir tahun, kemungkinan tersebut besar sekali. Baik, kita akan beralih ke Pak Birger. Pak Birger, kebijakan moneter apa lagi yang mungkin bisa kita harapkan dari Bank Indonesia selagi kita menunggu pemangkasan suku bunga The Fed ini? Saya rasa sih kalau melihat kebijakan yang sekarang tidak banyak lagi variasi yang memang harusnya dikeluarkan. Paling tidak dipertahankan. Kalau yang kita sudah lihat sekarang paling tidak dari instrumen yang dikeluarkan oleh BI yang cukup menjadi primadona akhir-akhir ini, baik investor lokal maupun offshore, yaitu SRBI. SRBI dari semenjak September sampai dengan sekarang diterbitkan, itu peminatnya cukup banyak. Bahkan kalau kita lihat secara keseluruhan sistem, sekalipun terjadi outflow di saham maupun misalnya outflow di obligasi, tetapi sebetulnya secara net terjadi inflow karena memang masuknya ke SRBI. Sebagai indikasi saja, SRBI terakhir yang keluar itu 1 tahun di 7,41 misalnya average-nya. Dibandingkan dengan US Treasury sekarang yang 10 tahun misalnya di 4,2 ataupun obligasi negara kita yang 10 tahun sekarang juga di 7,1-an misalnya begitu. Ini cukup baik karena memang duration yang pendek ini memberikan imbal hasil yang cukup baik. Jadi sebetulnya itu sudah salah satu poin positif yang dilakukan oleh BI sampai dengan sekarang. Tinggal bagaimana nanti kalau misalnya sampai ada tekanan, paling tidak memang BI tetap mempergunakan kebijakan yang ada sekarang misalnya dengan triple intervention-nya, baik intervensi di FX spot, di NDF, ataupun memang obligasi secara langsung. Tapi itu semua sebenarnya sudah cukup baik. Dan kita tinggal menunggu bagaimana nanti memang adanya pemulihan ekonomi di luar, terutama dari memang kebijakan yang akan diambil oleh bank-bank sentral di dunia lainnya, begitu sih. Baik, Pak Birger, apakah ada dukungan dari fiskal yang mungkin bisa menjadi sweetener untuk bisa menjadi pertimbangan bagi investor global kembali lagi menaruh dananya di dalam negeri? Sebetulnya apa yang sudah dilakukan yang kita lihat hari ini, misalnya Ibu Sri Mulyani dengan Pak Erlangga itu memang memberikan apa outlook daripada kebijakan yang akan diambil dan juga nanti dengan diteruskannya oleh pemerintahan baru di bawah nanti Presiden terpilih Pak Prabowo, itu semuanya sudah sebetulnya menunjukkan bahwa pemerintah sebetulnya memperlihatkan bahwa fundamental kita selama ini sudah cukup baik. Dari zaman pandemi sampai sekarang pun kita tahu kita selalu 49 bulan berturut-turut trade surplus, belum lagi memang kalau kita lihat devisa kita, cadangan devisa kita cukup baik. Rupiah walaupun memang mengalami tekanan, tetapi sebetulnya tekanan sejauh ini year to date itu 6% terdepresiasi, itu masih jauh dibandingkan misalnya negara-negara tetangga kita yang memang mengalami tekanan yang lebih daripada itu. Sehingga boleh dibilang apa yang sudah dilakukan selama ini dan juga keterbukaan yang disampaikan oleh pemerintah yang kita lihat misalnya tadi pagi, itu sudah menunjukkan bahwa sebetulnya apa yang dilakukan dengan kebijakan yang dikeluarkan, baik moneter maupun fiskal, itu paling tidak bisa membawa kita ke depannya lebih baik begitulah. Paling tidak kita sebagai investor baik global maupun juga investor domestik bisa dengan tenang menghadapi terutama masa-masa transisi menjelang pergantian pemerintahan yang baru nantinya sih anak. Baik, kita akan beralih ke Pak Kavi. Tadi kalau Anda sampaikan target rupiah di 16.100-an hingga akhir tahun, bagaimana dengan yield SBN 10 tahun? Ya, untuk yield kami masih confidence bahwasanya nantinya akan ada di kisaran 7,1 ya. Untuk yield 10 tahunnya itu. Karena memang akan ada potensi reversal atau pembalikan once nanti sinyal cut rate dari The Fed itu semakin menguat, kemudian memicu inflows. Nah ini yang juga nantinya akan menjadi faktor yield kita bergerak di level 7,1.